Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom dan orbital, atau yang terkenal dengan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Adapun yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu adalah konfigurasi yang menggambarkan susunan elektron dalam orbital-orbital atom. Nah, dengan mengetahui konfigurasi elektron, jumlah elektron pada kulit terluar dapat ditentukan. Banyaknya jumlah elektron terluar dari suatu atom itu menentukan sifat-sifat kimia suatu unsur. Adapun beberapa kaidah yang harus kalian ketahui dalam penentuan konfigurasi elektron, yaitu yang pertama asas atau yang dikenal dengan prinsip Aufbau. Yang kedua kaidah atau aturan Hahn. Yang ketiga, asas larangan Pauli. Apa yang dimaksud dengan asas atau prinsip Aufbau? Kalian sudah tahu ya pada uraian sebelumnya bahwa elektron itu menempati kulit atom berdasarkan tingkat energinya. Nah, dengan demikian pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, prinsip ini dikenal dengan prinsip Aufbau, di mana keadaan ketika elektron mengisi kulit dengan energi terendah kita sebut dengan keadaan dasar atau ground state. Urutan pengisian elektron dapat kalian perhatikan pada diagram berikut. Jadi kita mulai dari 1s ya, berikutnya adalah 2s mengikuti tanda panah ini ya. Nah, setelah 2s bukan 3s tapi 2p, lalu 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d, 7f. Anak panah yang kalian perhatikan tadi itu menunjukkan urutan pengisian orbital. Jadi urutan orbital itu berdasarkan tingkat energinya, mengacu pada urutan anak panah, yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya. Nah, dari urutan tersebut terlihat bahwa tingkat energi 3D itu lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat energi 4s. Jadi setelah 3p penuh ya, elektron itu akan mengisi subkulit 4s terlebih dahulu sebelum subkulit 3D. Jadi walaupun angkanya 3 di sini bukan berarti 3D dulu, tapi kita mengisi subkulit 4s dulu karena subkulit 4s itu energinya lebih rendah dibandingkan dengan subkulit 3D. Pada saat pengisian elektron subkulit dengan tingkat energi terendah itu diisi penuh terlebih dahulu, kemudian sisa elektron akan menempati subkulit dengan tingkat energi lebih tinggi. Jadi misalnya pada atom hidrogen, itu kan Z-nya atau nomor atomnya adalah 1. Elektron itu terletak pada subkulit 1s. Jadi orbital ini mempunyai tingkat energi yang paling rendah karena atom hidrogen itu mempunyai 1 elektron. Tentukan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut berdasarkan prinsip Aufbau. Na nomor atomnya 11, kemudian P nomor atomnya 15, Fe nomor atomnya 26, Kr nomor atomnya 36. Jadi pengisiannya seperti ini ya. Untuk Na nomor atomnya 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jadi kita jumlahkan ya. 2 ditambah 2 kan 4, tambah 6 10, tambah 1 11. Tapi kalau untuk P dengan nomor atom 15 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan berakhir dengan pengisian di subkulit 3p sebanyak 3 elektron. Subkulit P itu kan harusnya 6, karena elektron tidak ada lagi berarti kita isi dengan 3 saja. Jadi 2 ditambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 3 15. Kemudian Fe nomor atomnya 26, pengisian elektronnya adalah pengisian konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, kalau yang tadi kan 3p itu diisi 3 elektron karena jumlah elektronnya hanya ada
15 tadi semuanya. Kalau ini kan 26, jadi kita isi penuh ya subkulit 3P-nya. Jadi 3P6 baru mengisi subkulit 4S sebanyak 2. Terakhir adalah 3P6. Kita jumlahkan dulu ya. 2 ditambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20, tambah 6 jadi 26. Nah, adapun untuk KR dengan nomor atom 36, pengisian konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Kita jumlahkan 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, di sini bagaimana konfigurasi elektron dari unsur H, He, N, dan Sc. Dengan nomor atom H 1 ya diketahuinya. Heliumnya 2, nitrogen 7, skandium 21. Kemudian helium nomor atomnya 2, 1s2n, 1s2, 2s2, 2p3 karena n itu nomor atomnya 7. Sedangkan Sc nomor atomnya 21. Jadi pengisiannya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Terakhir 3d1. Jadi pengisiannya tidak 3D dulu, tapi kita isi subkulit 4S dulu ya, karena subkulit 3D itu lebih tinggi tingkat energinya dibandingkan dengan subkulit 4S. Nah, yang kedua yang perlu kalian pahami yaitu aturan Hahn. Frederick Hahn pada tahun 1927 yang dikenal dengan Hahn itu menyatakan bahwa elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1 itu akan tersebar pada orbital yang mempunyai kesamaan energi atau yang dikenal dengan equal energy orbital dengan arah putaran atau spin yang sama. Jadi kalau misalnya ini orbital P itu kan ada 3 ya. Nah, ini cuma ada 2 elektron, berarti supaya tersebar merata kita isi di sini ya, di orbital yang ke-1 1, yang kedua 2. Kalau bagaimana kalau misalnya 3 elektron, jadi tersebar merata juga, pengisiannya masing-masing 1 1 1. Bagaimana kalau 4 orbital? Kita isi dulu 1 1 1, terakhir kita isikan di kolom yang pertama ya. Kalau 5 elektron berarti diisi masing-masing 1 dulu, yang 2 kita isi di sini ya, di kolom yang ke-1 dan di kolom yang kedua. Kita lihat contoh soal yang 3. Tentukan diagram orbital untuk unsur-unsur berikut. N nomor atom 7, F nomor atom 9, Cr nomor atom 24. Jadi kalau N nomor atomnya 7 berarti 1s2, 2s2, 2p3. Nah, pengisiannya adalah untuk 1s2 di sini di dalam orbital S di sini kan diisi oleh 2 elektron penuh ya. Nah, untuk subkulit 2s, 2s2 berarti 2 elektron. Untuk subkulit 2P itu 3 elektron, jadi tersebar merata, masing-masing diisi dengan 1 1 1. Bagaimana kalau F nomor atomnya 9? Konfigurasi elektronnya kan 1s2, 2s2, 2p5. Subkulit 1s ya diisi oleh 2 elektron, jadi 2 elektron. 2s diisi oleh 2 elektron, sudah penuh. Dan subkulit 2p itu diisi oleh 5 elektron, jadi tersebar seperti ini ya, 1 1 1, baru sisanya dimasukkan ke kolom yang ke-1 dan yang kedua. Berikutnya bagaimana kalau Cr nomor atomnya 24? Nah, ini pakai konfigurasi elektron gas mulia, yaitu untuk yang 24 ini kita ambil AR ya. Kalian tahu bahwa yang unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8 itu 8A itu kan mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Nah, kalau yang 24 itu yang kita ambil adalah argon dengan nomor atom 18. Jadi sisanya 6. 6 itu mengisi subkulit 3D, 3D4 lalu 4S 2. Ini menurut aturan Hahn. Tapi di sini ya, pengisian elektron di suatu subkulit itu penuh atau setengah penuh itu akan lebih stabil. Jadi tidak ditulis 3D4 4S2, tapi kita tulis 3D5 4S1 karena yang namanya orbital D itu kan maksimum diisi oleh 10 elektron baru stabil atau setengah penuh. Setengah penuh itu berarti 5. Kemudian orbital di subkulit 4S itu diisi oleh 2 elektron,
penuh atau setengah penuh itu lebih stabil. Jadi kita ambil 3D5 supaya stabil dua-duanya, 4s1. Jadi elektronnya tersebar merata dalam orbital 3D dan 4s. Contoh soal yang keempat, perhatikan konfigurasi elektron unsur-unsur di bawah ini. Ya, sudah kalian perhatikan, ini terlalu panjang ya, mungkin bisa kalian sederhanakan penulisannya seperti ini. Jadi kalau natrium nomor atom 11, kita ambil unsur neon. Neon itu kan nomor atomnya 10. Jadi 11 dikurangi 10 berarti sisanya 1. Mengisi sukulit 3s, 3s1. Ca nomor atomnya 20, kita ambil argon. Berarti sisanya 4s2. Mangan nomor atom 25, kita ambil argon juga 18, berarti sisanya 7, 4s2, 3d5. Nah, adapun untuk yang terakhir adalah asas larangan Pauli. Nah, Pauli itu mengemukakan hipotesisnya yang menyatakan bahwa dalam satu atom itu tidak mungkin dua elektron mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi misalnya ada dua elektron, itu akan menempati sukulit 1s. Tiga bilangan kuantumnya akan sama nilainya, seperti n-nya kan 1, l-nya 0, n-nya sama dengan 0. Tapi untuk bilangan kuantum spinnya berbeda tentunya. Jadi yang bernilai positif setengah dan negatif setengah. Jadi ingat-ingat ya, orbital s itu mempunyai satu orbital. Mempunyai satu orbital berarti maksimum diisi oleh 2 elektron. Orbital P itu kan ada 3 kali 2 berarti 6 elektron. Orbital D ada 5, ya 5 kali 2 kan 10. Orbital F ada 7 kali 2 14. Nah, untuk memahami konsep yang telah kita bahas tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya di buku latihan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.